Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Look at the stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Oke. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dani Muhtada SAG MAG MPA PhD dari Rombel 12. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas proyek Hukum Otonomi Daerah yang akan membahas mengenai badan otorita di Kota Batam. Selamat menyaksikan. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas, Batam, Bintan, Karimun atau biasa yang disebut BBK. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusaha Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam pada dekade 1980-an, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintah dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam. Di era reformasi pada akhir dekade 1990-an dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu dampak keterbatasan kewenangan pemerintahan Kota Batam dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Teori pemisahan kekuasaan menganut prinsip dasar negara demokrasi yang selalu menuntut dan mengharuskan adanya distribusi kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang terpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Dalil umum yang terkenal tentang pernyataan ini adalah pernyataan Lord Action bahwa power tends to corrupt and absolutely, atau kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut terpusat korup secara absolut. Menurut Muhammad Yamin, bahwa susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan, pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan membutuhkan kekuasaan itu antara pusat dan daerah. Asas demokrasi dan desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, dengan adanya dua lembaga pemerintah yaitu Pemko Batam dan BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam tersebut yang berkuasa di atas wilayah yang sama mengakibatkan timbulnya yang pertama, tumpang tindih kelembagaan atau overlapping institution dan tumpang tindih kewenangan, sehingga Pemko Batam terbatas haknya dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
dalam bidang perencanaan dan tata ruang Pemko Batam dan perencanaan bidang pengelola lahan dan perencanaan lainnya. Yang kedua, terdapatnya dua kelembagaan yang memimpin suatu wilayah akan sulit untuk memberikan harmonisasi dalam pemerintahan, sehingga berpeluang terjadinya tumpang tindih atau overlapping dalam menjalankan fungsi kelembagaan yang berbeda. Lalu yang ketiga, adanya hak otonom yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang harusnya tidak memunculkan ego sektorat hingga harmonisasi. Pelaksanaan urusan wajib pemerintah kota atau Pemko Batam tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal yang senada juga akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang sudah disusun sebelumnya. Lalu yang keempat, adanya tumpang tindih dua kelembagaan baik OB atau BP Batam dengan Pemko Batam yang akan menyebabkan sulitnya memperoleh kepastian hukum. Sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat merasa ragu dalam menjalankan kebijakan atau kewenangan serta tidak mendapatkan hak sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Adapun solusi yang harus diberikan agar kepentingan publik dapat dilayani dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Jumlah staf atau aparat yang ada harus sesuai agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. Apabila ide dasar pembagian kewenangan dapat dilakukan, maka Badan Pengelolaan Free Trade Zone sebaiknya harus didominasi oleh pejabat departemen atau lembaga di pusat. Hal ini harus dilakukan karena pelaksanaan yang akan dilakukan lebih bersifat mengatur. Akan tetapi dalam implementasi operasional Free Trade Zone di daerah, idealnya harus ada unsur daerah yang lebih dominan di badan pengusahaan. Ini disebabkan karena tugas pemerintahan baik secara struktural atau fungsional dan teritorial telah terbagi habis secara hierarkis di semua tingkatan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri, perlu menjawab tantangan persaingan global dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Yang kedua, otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia. Untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Yang keempat, bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kesimpulannya adalah keterbatasan yang dialami oleh pemerintah Kota Batam dalam kewenangannya meliputi beberapa hal, diantaranya keterbatasan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pelayanan pertanahan dan penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kedua, dampak dari keterbatasan pemerintah Kota Batam dalam kawasan bebas pelabuhan bebas meliputi keterbatasan perencanaan kota berjalan tidak semestinya, keterbatasan pelayanan masyarakat terganggu, dan keterbatasan dalam bentuk tidak terwujudnya kepastian hukum dalam berinvestasi. Lalu yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kewenangan pemerintah Kota Batam dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah dengan menata ulang kembali regulasi yang overlapping antara hak dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara komprehensif dengan mengalihkan semua kewenangan yang diberikan kepada satu badan otonomi khusus setingkat provinsi. Pemerintah pusat harus konsisten membuat regulasi dalam hal filosofi yang akan dicapai, dan regulasi yang ditetapkan harus mempunyai jangka waktu agar terciptanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Sekian pembahasan terkait Badan Otorita Kota Batam. Mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, Like dan subscribe.
dan share. Dadah. Jangan lupa nyalain lonceng.